Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 13 ini kita bicara tentang distribusi geometrik. Jadi distribusi geometrik itu ketika kita pelajari distribusi binomial kan kita hanya tertarik untuk mengetahui probabilitas kejadiannya ini berhasil atau gagal, di mana masing-masing percobaan bersifat saling bebas satu sama lain, ya kan? Nah, distribusi geometrik ini menempatkan sejumlah percobaan sebelum percobaan pertama berhasil. Jadi jika percobaan diulang sebanyak K sampai percobaan pertama berhasil, kita akan mendapatkan sejumlah K-1 kejadian yang gagal. Nah, jika P adalah probabilitas kejadian yang berhasil dan Q adalah probabilitas kejadian yang gagal, nah maka probabilitas percobaan pertama berhasil pada K percobaan ini dinyatakan bersamaan P, K, P sama dengan P kali Q pangkat K-1. Jadi probabilitas N percobaan yang diperlukan sebelum yang pertama sukses itu adalah untuk P, K-nya harus lebih besar dari N sama dengan Q pangkatnya. Contohnya, probabilitas kesalahan yang ditemukan oleh seorang auditor ya dalam satu proses produksi misalkan 1% atau 0,01. Nah, berapakah probabilitas ditemukannya kesalahan pada audit pertama dari 7 kali proses audit? Nah, ini kan ditemukannya kesalahan kan 1%. Nah, kalau tidak terjadi kesalahan kan 99%. Jumlah proses auditnya 70, sehingga probabilitasnya kalau kita masukkan jadi 0,045, 0,049 ya, atau 0,05 lah. Nah, berdasarkan perhitungan, probabilitas itu ya untuk audit pertama dari 70 kali proses audit yaitu sebesar 0,00099 dan seterusnya. SPSS ya bisa dicoba. Nah, ini distribusi hypergeometrik. Nah, salah satu kondisi pada sebuah distribusi binomial adalah kan independensi dari percobaan. Nah, pada distribusi tersebut, probabilitas kejadian adalah sama untuk semua percobaan. Nah, jika tidak dilakukan pengembalian, maka akan ada nilai pengamatan yang telah diamati dan ukuran sampel atau populasi relatif kecil, sehingga probabilitas untuk setiap pengamatan itu pasti akan beragam. Nah, distribusi hypergeometrik ini dapat digunakan pada kondisi sampling yang memiliki ukuran kecil, di mana batasnya telah diketahui serta hasil yang diharapkan adalah berubah-ubah nilainya dari satu percobaan ke percobaan berikutnya. Sehingga formula distribusi hypergeometrik itu adalah Px sama dengan, nah ini ya, C X K C N min X N min K per C N gitu ya. Jadi suatu pabrik menerima, contohnya nih, menerima total 75 unit bahan baku dari supplier. Nah, berdasarkan pengecekan, ada 8 unit bahan baku ini rusak. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata 5 unit diantaranya nih memang sudah diolah nih, sudah keburu diolah di pabrik. Berapa probabilitas satu bagian yang rusak, namun telah terolah dalam pabrik ya. Nah, ini kita punya bahan, total bahan bakunya kan 75. Bagian rusaknya 8, yang udah terolah 5. Sehingga probabilitasnya kalau kita masukkan ya sekitar 0,355. Gitu ya. Kalau dengan Excel gimana? Ya sudah, kita masukkan insert function terus pilih hypergeodis ya. Nah, nanti pada jendela argumen atau defaultnya menjadi ya seperti gambar ini. Nanti di keluar ya hasilnya ya. Dan nilainya sama. Ini kalau menggunakan SPSS. Baiklah, untuk selanjutnya distribusi probabilitas kontinu. Nah, kebanyakan penelitian bisnis dilaksanakan menggunakan ruang sampel yang bersifat infinitif ya, arti batasnya diketahui secara pasti. Nah, sebuah distribusi dikatakan kontinu jika dibangun oleh apa? Variabel acak yang bersifat kontinu juga, yaitu variabel yang dapat diasumsikan bersifat infinitif, di mana banyak nilai yang terwakili dalam sebuah interval garis. Nah, jika variabel acak diskrit nilainya didapat dari proses mencacah, maka pada variabel kontinu nilainya didapat dari proses pengukuran. Nah, beberapa distribusi kontinu sering dipakai adalah distribusi eksponensial, normal, log normal, dan variabel. Nah, distribusi eksponensial ini dibangun dari variabel acak yang diskrit dan mendeskripsikan kejadian acak pada interval tertentu. Nah, distribusi eksponensial yang bersifat kontinu dan mendeskripsikan kejadian acak berdasarkan waktu.
distribusi eksponensial dinyatakan dalam formula seperti ini ya. Px sama dengan nih lambda E pangkat minus lambda X, dan P untuk X yang lebih besar sama dengan A ya sama dengan E pangkat minus lambda X. Nilai rata-rata dan standar deviasinya seperti ini ya. U sama dengan 1 per lambda untuk, dan sigma sekitar 1 per lambda juga. Nah, contoh nih, waktu rata-rata yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses produksi 2 bulan. Nah, sebaran data dianggap mengikuti distribusi eksponensial. Nah, itu probabilitas waktu tersebut sampai menyelesaikan proses produksi berikutnya adalah 3 bulan. Nah, terus hitung juga probabilitas waktu sampai menyelesaikan proses produksi lebih dari 3 bulan. Nah, itu probabilitas untuk menyelesaikan proses produksi berikutnya yang kurang dari 1,5 bulan. Nah, coba dihitung probabilitas waktu menyelesaikan proses produksi antara 1,5 sampai 3 bulan. Nah, kita lihat di sini kan mu-nya rata-ratanya 2, maka lambdanya 1 per 2 atau setengah. Nah, maka kalau perhitungan probabilitasnya kita masukkan. Kalau dia 3, lebih dari 3, kurang dari 1,5, atau di antara 1,5 dan 3. Nah, kalau menggunakan Excel, ya, kita masukkan parameternya. Oke, ini kalau yang baik, untuk distribusi normal ini kan merupakan distribusi yang paling banyak sekali dipakai, ya kan? Kebanyakan karakter alam manusia memang mengikuti distribusi normal. Jadi ketika suatu populasi mengikuti distribusi normal, ya observasinya di klaster di sekitar rata-rata aritmetika. Nah, dengan demikian rata-rata aritmetika, modus, median ini memang menjadi ukuran yang baik untuk melakukan estimasi. Jadi distribusi normal ini ada persamaannya ya, mengikuti persamaan berikut. Nah, untuk mempermudah secara manual, maka dilakukan transformasi Z ya. Jadi Z sama dengan XI dikurangi mu dibagi sigma. Nah, nilai probabilitas untuk nilai Z ini tertentu kemudian dilihat menggunakan tabel Z. Ini contoh nih. Pada akhir tahun 2009 ada organisasi yang memiliki staf manajerial itu sekitar 1.500. Nah, data sebaran umur karyawan itu mengikuti distribusi normal, ya rata-rata 40,25 tahun dan deviasinya sekitar 12,36 tahun. Nah, seorang staf akan purna tugas ya atau pensiun setelah berusia lebih dari 56 tahun. Nah, itu jumlah pegawai yang akan pensiun di akhir tahun 2009. Oke, umur rata-rata kan 40,25, standar deviasi 12,36. Kemudian probabilitas yang X-nya lebih besar sama dengan 56. Nah, hitung probabilitasnya berdasarkan tabel Z, kita hitung dia 1,27 ya. Nah, jadi letak nilai Z-nya itu adalah seperti ini. Jadi nilai probabilitas yang kita cari adalah probabilitas yang lebih besar dari 56, ya kan? Nah, yaitu luasan yang diberi oleh garis fungsi tersebut kan. Nah, kita pakai tabel Z untuk mencari nilai probabilitasnya. Karena tabel Z pada gambar tersebut disusun pada satu sisi ya, satu sisi. Kemudian maka probabilitas kumulatifnya harus ditambahkan setengah. Oke, dengan menggunakan tabel Z kita tahu bahwa probabilitasnya adalah kita masukkan datanya yaitu 0,10. Nah, dengan demikian juga pegawai akan pensiun pada akhir ini sebesar ya 0,10 dikali 1.500 yaitu 152 orang. Yang kalau dengan Excel gimana? Ya udah pakai formula aja 1 min list ya. Kemudian nanti hasilnya ya sama keluarnya. SPSS bisa di